Moibi, Ya. gue punya cerita tentang satu perempuan, kita sebut aja namanya Rina. Dan ini pengalaman dia waktu umur 5 tahun. Rina punya satu adik laki-laki yang beda 2 tahun sama dia. Dan mereka tinggal di Magelang. Nah, kata almarhum papanya Rina, waktu adiknya Rina ini masih bayi, dia tuh sempat keliling kompleks sama babysitternya yang kita sebut aja namanya Mbah ya. Terus setelah muter-muter komplek itu, mbahnya tuh cerita kalau pas lagi jalan-jalan, si mbahnya nih disamper sama kayak nenek-nenek yang gak dikenal. Terus nenek-nenek itu bilang, jaga anak ini baik-baik, ada sesuatu sama anak ini. Semenjak hari itu, bapak sama ibunya Rina tuh langsung ekstra banget lah buat jagain adiknya Rina. Tapi makin lama, tanda-tanda aneh tuh malah lebih ada ke dirinya si Rina. Nah, si ibunya Rina tuh cerita kalau Rina tuh jadi punya kayak teman hayalan yang cuma si Rina sendiri nih yang bisa ngeliat. Oh. Rina juga katanya sering mimpi kalau dia tuh diajak main sama jin-jin yang ada di rumah dia itu. Oh. Dan makin bertambahnya umur, gangguan yang Rina rasain tuh makin banyak lagi. Jadi di rumahnya Rina ada mbak yang kerja dan nginep di rumah. Mbak yang kerja di rumah Rina ini tuh masih kuliah. Waktu itu mbaknya Rina ini ngajak temennya buat nginep di rumah Rina karena mau ngerjain tugas bareng. Nah pas malam-malam Rina tuh minta tidur bareng sama mbak dan temennya ini. Rina langsung masuk ke kamar si mbak. Dia bawa semua boneka-bonekanya, terus ditata rapi lah ke arah tembok. Terus Rina tidur duluan di situ. Sementara si mbaknya sama temennya ini masih nugas. Ya. Dan pas udah tidur, si Rina ini tiba-tiba kebangun. Terus pas kebangun itu, Rina langsung ngadep ke boneka-bonekanya dia. Dan pas dia lihat, si boneka-bonekanya ini tuh penuh sama sisik ular. Rina di situ langsung nengok ke tembok di atasnya dia. Dan sama tuh, tembok-tembok itu juga berubah jadi sisik ular. Terus di situ Rina tuh ngelihat tangan sama kakinya dia juga penuh sama sisik ular. Di situ Rina cuma bisa nangis, teriak-teriak sampai mbak dan temen yang masih fokus nugas langsung nyamperin Rina. Tapi Moibi, bukannya Rina tenang pas disamperin, dia malah makin nangis karena ternyata muka mbak sama temennya ini juga penuh sama sisik ular. Semua sisik ular yang dilihat si Rina ini warnanya tuh hitam keijuan. Terus cepet-cepet lah mbaknya ngegendong Rina keluar kamar. Dan pas udah di luar kamar, Rina kaget banget tuh. Di situ dia ngelihat rumahnya itu tuh banyak pohon bambu yang ditempel obor sama lilin, terus berjejer gitu sepanjang ruangan. Serem banget anjir. Dan yang lebih anehnya lagi, ruangan di dalam rumah Rina tuh berubah jadi hutan luas, banyak pohon-pohon gede. Di situ Rina langsung dibawa ke kamar bapak ibunya. Terus Rina digendong sama bapaknya dan langsung ditidurin lah ke tempat tidur. Setelah kejadian itu, besokannya ada teman bapaknya Rina yang emang udah biasa ngelakuin pengusiran gitulah. Dia datang ke rumahnya Rina. Di situ seingatnya Rina, pengusirannya tuh pakai banyak bunga sama air. Nah karena Rina masih kecil, jadi dia tuh gak ngeliat pengusirannya sampai selesai. Terus singkat cerita, pas umur 6 tahun, Rina sama keluarganya tuh pindah ke Jawa Barat. Pas kelas 3 SD, katanya bapaknya Rina tuh sering bangun tidur dengan keadaan tuh lengan sama punggungnya ada bekas cakaran. Pola bekas cakarannya juga sama, jadi cakarannya tuh kayak dicakar sama 3 kuku. Nah kata teman bapaknya Rina ini, bapaknya ini masih diikutin sama siluman harimau warna putih yang tempat tinggalnya tuh di Magelang. Tapi setelah itu teman bapaknya Rina tuh ngingetin bapaknya buat selalu hati-hati. Dan karena kejadian itu, Rina tuh jadi dapat jawaban tentang sisik ular yang dia alamin itu waktu itu. Ternyata di rumah Magelang sana emang banyak yang nunggu rumah itu. Salah satunya tuh siluman ular yang bukan cuma 1, tapi ada 2. Wow. Dan kedua ular itu tuh selalu ada di atas rumah. Rumah di Magelang itu tuh jadi kayak komplek baru gitu. Jadi masih sedikit lah rumahnya. Dan lebih banyak tuh kayak ada semak-semak, sawah, sama kebun orang gitu. Ya. Terus ada lagi nih Moibi, cerita yang gak cuma dialamin sama ibunya Rina dan Rina sendiri, tapi persisnya yang ngalamin tuh adiknya yang masih kecil. Jadi kejadiannya ini tuh 2 tahun yang lalu, tahun 2022. Awal mulanya ibunya Rina nih lagi ngandung anak yang ketiga. Jadi anak pertama itu Rina, terus yang kedua tuh ada adik laki-lakinya yang masih kelas 2 SD, dan yang ketiga ini masih di kandungan.
Nah waktu ibunya lagi ngandung selama 9 bulan itu gak ada kejadian apa-apa sama sekali. Sampai akhirnya ibunya Rina tuh lahiran di salah satu bidan yang tempatnya tuh gak terlalu jauh dari rumahnya. Cuma yang bikin seremnya itu, di depan lokasi tempat ibunya lahiran itu kayak ada sungai yang banyak pohonnya gitu. Dan sekitar jam 11 siang proses lahirannya lancar nih. Cuma katanya keluar kakinya dulu. Dan adiknya Rina itu perempuan. Seminggu berlalu gak ada apa-apa sama sekali, normal-normal aja. Sampai beberapa hari setelah itu, adiknya Rina yang bayi ini tuh setiap jam 3 sore sampai subuh nangis-nangis gak mau minum ASI. Terus setiap kali ngeliat wajah ibunya si Rina kayak takut gitu si bayi ini. Terus kalau siang-siang dia biasa aja nih mau minum ASI. Tapi sejak jam 3 sore sampai subuh balik lagi tuh dia gak mau minum dan nangis-nangis. Sampai akhirnya si ibunya Rina nih agak-agak frustasi gitu. Terus akhirnya dia tuh cerita lah ke ibu RT. Dan ibu RT-nya ini tuh kayak ngerukiah anak bayinya ini. Kebetulan si ibu RT-nya ini tuh kayak tahu sedikit-sedikit lah sama hal kayak gini. Tapi abis dirukiah itu beberapa jam setelahnya selalu balik lagi kayak gitu. Si bayinya ini tuh gak mau minum ASI lagi. Sampai akhirnya si Rina ini mimpi. Di mimpinya ini si Rina tuh ngeliat ada sosok cewek lagi jongkok di depan adik bayinya dia yang lagi tidur. Rambutnya tuh panjang nutupin mukanya. Posisi adik bayinya dia ini tuh lagi tidur di ruang tamu. Soalnya di rumah itu tuh cuma ada satu kamar. Dan itu ditempatin sama adik laki-lakinya yang kelas 2 SD. Nah besokannya si Rina langsung cerita tentang mimpinya dia semalam itu ke bapak ibunya. Abis itu bapak ibunya nih langsung kayak pengen tahu nih sebenarnya apa nih yang terjadi sama si bayi ini. Akhirnya setelah 3 mingguan abis denger mimpinya si Rina, bapak ibunya tuh mutusin buat pergi ke orang pintar. Awalnya yang pergi tuh cuma bapak sama ibunya sama adiknya yang bayi. Tapi tiba-tiba Rina tuh di situ pengen banget buat ikut. Akhirnya sekeluarga lah mereka pergi. Nah lokasi tempat orang pintar ini tuh di daerah Saguling. Dan kebetulan orang pintar ini tuh masih saudara jauh bapaknya. Sebut aja si orang pintar ini namanya Mang Ujang. Sesampainya di sana bapaknya ceritain semua yang terjadi. Sampai akhirnya si Rina nih disuruh duduk hadap-hadapan sama Mang Ujang. Di situ Rina disuruh duduk kepisah sama keluarganya. Abis itu si Rina tuh disuruh merem gitu. Terus ditanya, ada yang bisa kamu lihat gak? Dijawablah sama Rina, enggak, cuma hitam aja. Abis itu Mang Ujang tuh langsung kayak ngidupin rokoknya. Terus dia megang kepalanya Rina. Terus sambil bilang, coba merem lagi, santai aja gak usah tegang. Di situ diturutin tuh sama si Rina. Abis itu si Rina merem. Dan tiba-tiba si Rina nih ngeliat kalau dia tuh ada di tengah rumahnya di daerah Ciranjang. Nah di situ si Rina nih disuruh buat ngiterin rumah, mulai dari dapur, terus kamar, tapi nggak ada apa-apa sama sekali. Tapi pas Rina masuk ke kamar mandi, ternyata di pojok kanan deket pintu masuk tuh ada cewek berdiri, rambutnya panjang nutupin muka, dan posisinya si cewek ini tuh ngebelakangin Rina. Terus Mang Ujang tuh bilang, sekarang udah ketemu kan Neng? Terus habis itu dia nyuruh si Rina buat nanyain si sosok cewek ini tuh siapa dan tujuan kesini tuh mau apa. Ya udah tuh langsung ditanya sama Rina. Tapi si sosok cewek ini tuh kepalanya bener-bener nunduk terus. Dan ternyata usut punya usut, ternyata cewek ini tuh ngikut dari tempat bidan waktu ibunya Rina lahiran. Terus Mang Ujang tuh di situ nyuruh Rina buat nyeret cewek ini buat dibalikin ke tempat asalnya. Akhirnya dipegang tuh rambutnya sama si Rina di situ. Terus keseret. Tapi di tangan tuh bener-bener gak kerasa apa-apa nih. Tapi bener-bener keseret si cewek ini. Cuma si sosok ini tuh bener-bener diem aja, gak berani ngelawan. Sampai akhirnya sampai di tempat lahiran ibunya ini nih di bidan. Terus didorong lah si cewek ini sampai jatuh ke bawah sungai. Abis itu si Mang Ujang bilang, coba cari di sana ada siapa. Siapa tahu ada ibu kamu atau adik bayi kamu. Langsunglah dicari sama Rina. Sampai akhirnya dia ngeliat di teras rumah bidan itu ada sosok yang mirip ibunya lagi berdiri. Terus disamperin lah sama Rina di situ. Dan di situ si Rina langsung ngajak balik ke rumahnya dia tuh si ibunya. Sesampainya di rumah dia bilang sama sosok itu, ibu diem di sini dulu ya, jangan kemana-mana sampai dia balik lagi. Sosoknya juga nurut-nurut aja tuh di situ, ngangguk-ngangguk. Nah balik lagi lah si Rina nih ke tempat tadi dimana si ibu ini lahiran di bidannya itu.
Tapi di situ si Rina nih malah ngelihat sosok yang mirip sama ibunya lagi. Bedanya dia tuh sambil gendong adiknya si Rina yang masih bayi. Disamperin tuh sama si Rina, ditanya lagi kalau dia tuh ibunya si Rina atau bukan. Udah ditanya 2 kali, dia ngangguk-ngangguk. Tapi pas ketiga kalinya si Rina nanya, tiba-tiba sosok itu tuh berubah jadi serem banget. Posisi dagunya tuh ada di posisi pipi. Jadi dagunya tuh kayak geser ke pipi gitu. Mukanya tuh agak hancur, terus banyak darah. Di situ Rina shock banget. Dan posisinya itu kan sosok itu lagi gendong adik bayinya si Rina kan. Terus Rina bilang lah sama dia, bisa balikin adik bayi aku gak? Tapi dia gak mau. Si bayinya ini tuh malah makin dieratin gitu di gendongannya. Terus si sosok ini tuh sambil bilang kalau dia tuh mau adik bayinya, sambil senyum-senyum gitu. Di sana Rina bener-bener marah banget, kayak kesel banget karena adik bayinya tuh diambil secara paksa. Terus dia langsung pergi ke rumah sambil gendong adik bayinya itu, dia rebut. Terus dia serahin ke sosok ibunya itu yang dia suruh tunggu tadi. Dan setelah itu dia ngajak sosok ibunya tuh buat balik ke tubuhnya dia. Dan ternyata Muibi, si arwah ibu sama adik bayinya itu tuh dibawa sama sosok yang serem tadi, yang berubah tadi itu. Dan singkatnya sekarang Rina sama sosok ibu yang ngegendong adik bayinya itu udah nyampe di rumah Mang Ujang. Di situ Rina bisa ngelihat badan ibunya yang lagi ngegendong adik bayinya juga. Dan abis itu si Rina langsung masuk ke rumah Mang Ujang. Dan si Rina langsung bisa ngelihat badannya dia lagi kan, yang lagi merem sambil duduk. Di situ dia langsung masuk lagi ke badannya sendiri sambil ngucapin assalamualaikum. Berarti si Rina ini di umur 6 tahun dia udah rogo sukmo. Iya benar. Wah gila sih. Gue tuh masih gak habis pikir sama orang-orang anak-anak ya terutama yang udah sering banget ngalamin kejadian horor dari dia masih kecil. Iya. Waktu pas dia kecil aja dia udah ngalamin sebanyak itu, udah jadi indigo lah kasarannya. Lu bisa bayangin gak sih orang-orang yang dari kecil udah indigo, terus sekarang dia udah terbiasa sama hal kayak gitu, udah diteror sama makhluk halus dari kecil. Kabarnya kayak gimana sekarang ya mereka?